Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saat ini segala puji kepada Allah. Mari kita haturkan atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk belajar di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, terima kasih ibu ucapkan kepada kalian yang sudah dengan rajin dan tekun ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh ya, kenapa? Oh, sakit. Mudah-mudahan karena Iren pada hari ini sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga jika sudah sehat nanti bisa bertemu dengan kita kembali seperti biasa. Untuk kalian, Ibu selalu berpesan kepada kita semua, tanpa terkecuali, bahwa mari kita tetap selalu menjaga kesehatan, istirahat yang teratur, dan sebisa mungkin mengurangi bermain yang tidak penting. Dan yang utama, pesan Ibu selalu adalah kita harus selalu menjalankan sholat lima waktu. Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah tiang agama. Apabila sholat kita tidak menjalankan sholat, maka akan runtuhlah tiang agama tersebut. Kenapa? Karena kewajiban sholat adalah memiliki kedudukan tertinggi di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Dan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti yang pertama adalah sholat. Baik anak-anak ibu yang sholat dan solehah, kemarin kita sudah mempelajari tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab 3. Nah, masih ingat apa arti jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan ada kesesuaian antara sikap dan perbuatan yang sebenarnya. Yang termasuk dalam jujur itu apa saja? Yang pertama adalah jujur dalam berbicara. Yang kedua, apa nak? Jujur dalam perbuatan. Kemudian pengertian adil. Ada yang masih ingat pengertian adil apa? Iya, adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan kepada tempatnya. Macam-macam adil apa saja? Pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, adil kepada kepada diri sendiri. Yang ketiga, adil kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah adil kepada makhluk Allah yang lain. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang selanjutnya berkaitan dengan dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Yang pertama adalah pengertian sholat sunnah. Ada yang tahu pengertian sholat sunnah? Kalau sholat sunnah itu apa saja? Iya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat yang difardukan. Nah, sholat sunnah ini dikerjakan
bisa dengan berjamaah dan ada pula yang dikerjakan secara sendirian. Selanjutnya, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama, salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara bersama apa saja? Ada yang pernah tahu? Iya, sholat Idul Fitri. Apalagi? Iya, sholat Idul Adha. Pernah dengar sholat kusuf? Iya, sholat kusuf adalah sholat gerhana matahari. Yang lain, sholat khusuf, yaitu sholat gerhana bulan. Dan yang terakhir adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk memohon hujan. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilakukan secara berjamaah oleh umat Islam setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Betul. Terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama diiringi takbir sebanyak 7 kali dan yang rakaat kedua diiringi takbir 5 kali. Hukum dari sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Kemudian selanjutnya sholat Idul Adha. Siapa yang tidak pernah sholat Idul Adha? Jadi sholat Idul Adha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Adapun hukum sholat sunnah Idul Adha adalah sunnah muakkadah, sama seperti sholat Idul Fitri, yaitu sangat dianjurkan. Adapun ketentuan dan tata caranya sama dengan sholat Idul Fitri. Rakaat pertama diiringi takbir 7 kali dan rakaat kedua diiringi takbir 5 kali. Selanjutnya adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Jadi sholat ini hanya dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari saja. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Kapan waktunya? Waktu pelaksanaan sholat kusuf mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari nampak kembali utuh. Nah, tata caranya bagaimana? Dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihahnya dibaca 2 kali. Kemudian 2 kali ruku. Selanjutnya adalah sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Kalau tadi gerhana matahari dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana matahari, sholat khusuf atau gerhana bulan hanya dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana bulan saja. Kemudian hukum melaksanakan sholat sunnah khusuf adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Sedangkan waktu sholat sunnah khusuf adalah mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan nampak penuh kembali. Tata caranya sama dengan sholat sunnah gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya saja. Nanti ibu akan ajarin bagaimana niat sholat khusuf dan sholat khusuf ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Karena terjadi kekeringan yang sangat panjang, sudah tidak ada sumber air sama sekali, maka dianjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sholat istisqa ini.
Tata caranya bagaimana? Tata cara sholat sunnah istisqa adalah sama seperti sholat sunnah lain. Yang membedakan hanya niatnya. Tempatnya adalah di tanah lapang. Yang salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Ini adalah beberapa sholat sunnah berjamaah yang kita bahas pada hari ini. Yang lain kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup pembelajaran ini? Iya, kalau tidak ada berarti alhamdulillah, terima kasih. Sudah jelas semua ya. Tugas untuk minggu depan dikumpul untuk minggu depan ya. Tugas pada hari ini kerjakan pada lembar kerja siswa uji kompetensi A yang pilihan ganda nomor 1 sampai 10 ya. Iya, tugas dikumpul minggu depan yang uji kompetensi bagian A nomor 1 sampai 10 saja. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Yang sakit mudah-mudahan nanti segera sembuh sehingga minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Demikian Ibu menyampaikan beberapa materi tersebut. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan baik. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Ibu ingatkan kembali lagi, selalu dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan pelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.